Rudi. Iya, halo, selamat sore Bang Juma. Sore. Kristen. Ya, kita Kristen. Oke, silakan. Ya, Bang Juma ini kan Muslim kan? Iya, saya Muslim, sama seperti Yesus Iya. Muslim. Iya, jadi ada pertanyaan di sini yang dari Rudi. Abang Iya. Muslim tapi yang dibuat konten di sini kenapa Kristen? Apakah cinta sama Kristen atau bagaimana? Pertama, itu bisa jadi karena saya sayang, saya cinta kepada saudara-saudara Kristen sebagai manusia ya, bukan sebagai Oke. keyakinan. Amin. Sangat disayangkan kalau di masa modern sekarang ini, di mana segala sesuatu bisa kita akses dengan mudah, masih ada orang menyembah kepada sesamanya manusia. Dan kami punya ruang, kami punya kesempatan untuk mengingatkan, dan kami tidak ingatkan, itu sangat disayangkan. Iya. Apatah lagi dari kelompok tertentu dalam golongan Kristen ini memiliki misi untuk mengkristenkan orang-orang Islam, tuh Bang. Dan itu diadakan secara terstruktur, itu diadakan secara masif, terencana dan berkelompok. Iya. Itu seperti itu Bang. Jadi kalau menurut saya ya kan, kalau namanya kita seorang Muslim berarti ya kita yang beritakan tentang firman tentang Al-Quran untuk bisa memahami jemaatnya lah, begitu maunya. Jangan pula agama orang kita kabarkan tapi mereka jemaat kita nggak tahu, kan begitu. Oh, itu kerjaan Ustadz, itu mau balik. Kalau saya apologet, apologet itu apa? Pembela, pembela Islam. Islam tak perlu dibela. Ya, apabila tak ada musuh. Ngapain Islam dibela kalau nggak ada musuh? Ini masalahnya ada musuh. Musuhnya itu siapa? Kristenisasi, pemurtadan. Maka kami tampil di sini sebagai anti terhadap gerakan kristenisasi. Siapa bilang musuh Muslim Kristen? Oh, kristenisasi dan pemurtadan itu musuh kami, Bang. Termasuk lembaga kitab Indonesia itu musuh kami juga. Dari mana jalannya bisa bermusuhan sama Bahkan Muslim? semua pendeta di Indonesia itu musuh-musuh kami. Kenapa bisa dimusuhin? Karena mereka mengajarkan manusia itu adalah Allah. Maka saya memusuhi mereka karena perintah dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqalu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Nah, kami memerangi kalian perang logika, tapi perang ayat, perang dalil, perang kebenaran terhadap keyakinan, bukan perang dalam bentuk fisik, tidak. Karena Al-Quran mengatakan itu. Iya, coba aku tanya sama Bang Juma ya. Salah satu abang bilang menyembah manusia, kan begitu kan? Iya pasti, Yesus kan manusia Bang, bukan kutu. Iya, oke. Saya bertanya kepada Bang Juma, itu namanya itu Allah, itu pernah Bang lihat? Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi, termasuk yang diperkenalkan oleh Yesus, itu tidak bisa kemudian dilihat, dijamah oleh manusia, nggak bisa. Jawab dulu, satu dulu perkataan dulu. Itu jawaban saya dari pertanyaannya. Manusia hanya mampu merasakan adanya Allah. Tidak ada manusia yang bisa melihat, tapi manusia hanya mampu merasakan adanya Allah. Allah itu dirasakan Bang, bukan dilihat keberadaannya. Al-Quranul Karim menjelaskan itu kepada kami umat Islam. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuh, ngapain dicari? Ngapain Anda mau mengatakan Allah itu di mana? Untuk mengetahui keberadaan Allah sekarang, coba mana yang ada pada diri Anda itu adalah milik Anda sendiri? Ada nggak? Nggak ada kan? Apa yang ada pada diri Anda itu yang adalah milik Anda sendiri? Mata bukan milik Anda, tangan bukan milik Anda, kepala juga bukan milik Anda, bahkan mulut yang berbicara juga bukan milik Anda. Lalu mana yang punya Anda? Nggak ada. Lalu kita ini punya siapa? Kita ini punya Allah. Kita ini miliknya Sang Pencipta alam semesta. Makanya Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Manusia bisa menemukan Allah dengan cara apa? Dengan menelaah dirinya. Siapa yang menemukan dirinya, maka dia menemukan Tuhannya. Anda justru mencari Tuhan, mencari ke hutan. Mana Tuhan saya ya? Mana ya? Oh, itu di atas pohon digantung. Wah,
Parah kali. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makanya tema kita, Kristen itu anti Tuhan. Itu kesalahan manusia itu Bang Jum. Kalau begitu, saya bikin contoh satu ya. Contohnya Allah itu dengan Tuhan, kan begitu kan? Inilah satu perumpamaan dulu presiden dengan Jokowi. Apakah itu presiden itu bekerja atau yang Jokowi yang kerja? Apa ini maksud Anda ini mau apa? Apa maksud Anda ingin? Marwahnya Allah. Dia mau nyalon tapi gagal. Gitu. Ya, Tuhan. Maksudnya apa ini, Bang? Maksudnya ini apa? Maksudnya apa? Presiden dan Jokowi ini maksudnya apa? Ya, itu kan sebagai nama gelarnya Allah itu. Dan turun dia ke dunia menjadi Tuhan Yesus. Baik. Yang bekerja itu kan Tuhan Yesus. Ini bahaya ini kalau orang yang otaknya cuma 0,2% tapi sok tahu. Banyak bicara, ini seperti pantat ayam yang tak ada ilmu tapi mulut tak pernah diam. Saya katakan kepada saudara, berbicara mengenai ketuhanan, Kristen itu cuma punya kapasitas otak 0,2%. Jadi jangan lebay dalam berbicara mengenai Tuhan. Oke? Anda nggak usah lari ke Jokowi, Anda nggak usah lari ke presiden. Tunjukkan aja dulu bukti bahwa Yesus bukan manusia. Selama Yesus masih manusia, mau Anda menjadi apapun kemudian, Anda tetap saja menyembah bukan Tuhan, yaitu Yesus. Buktikan Yesus bukan manusia. Sederhana bukan? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Yesus manusia. Anda menyembah manusia. Berarti Anda menyembah bukan Tuhan. Selesaikan. Dengan Anda menyembah bukan Tuhan, berarti Anda anti terhadap Tuhan yang benar. Anda hanya menyembah Tuhan-Tuhanan. Ayo. Bukti fakta di lapangan bagaimana? Siapa yang banyak menyembah Tuhan? Oh, bukan itu. Sekarang permasalahannya. Sekarang permasalahan yang banyak di dunia ini, siapa yang menyembah Tuhan? Kristen tidak menyembah Tuhan, Bang. Ya, Kristen itu menyembah dewa. Dewa yang nusul menjadi manusia bernama Yesus. Itulah yang kalian sembah. Gini. Saudara Roy. Otak dan mulut Anda itu kan cuma berapa sinti. Bisa enggak Anda berbicara pakai otak? Jangan cuma modal mulut. Bisa enggak? Ini tema Kristen anti Tuhan. Loh, faktanya Kristen menyembah. Oke, Kristen menyembah siapa? Yesus. Loh, kenapa disebut anti Tuhan? Karena Yesus bukan Tuhan. Buktikan bahwa tema kita ini salah. Dengan cara Anda membuktikan secara wahyu, secara akal, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana buktinya? Jadi kalau menurut abang ini, apa yang diperlukan, teori atau praktek? Yesus yang Anda sembah itu manusia, Bung. Iya, praktek di teori yang mana diikuti? Pencipta alam semesta ini manusia atau bukan? Dua-duanya. Benar kan? Kan ada salah kan teman-teman? Saya mengatakan otaknya dia kan cuma 0,2% kekuatan otaknya. Kalau umat Islam itu otaknya 99% berfungsi. Anda itu cuma 0,2. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda mengatakan pencipta alam semesta itu adalah manusia? Bagaimana mungkin? Hah? Apakah Anda pikir pencipta alam semesta itu hanya kolak, bubur? Hah? Alam semesta ini cakupannya seluas langit dan bumi. Yesus yang bikin. Udah. Ini tugasnya pemblender ini. Silakan abangku, silakan. Masuk akal nggak kira-kira Tuhan manusia? Kau pun longor kau lah. Masa Tuhan manusia? Ya enggak aja kau. Jangan kau paksakan lah. Allah itu turun, dia menjadi manusia, menyerupai manusia. Sudah sekarang gini aja lah. Tuhan kau 1/3. Jadi Tuhan kau ada berapa? Manusia itu menjadi Tuhan gitu? Enggak, kutanya dulu. Tuhan kau ada berapa? Nah? Tuhan kau ada berapa? Ya, satu. Yesus Tuhan. Iya. Bapak Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Iya. Berapa jumlahnya? Nah, itu pikiran manusia. Alah, macet. Macet. Udah bahas Tuhan macet kau kan.
Kau aja pun nggak bisa menjelaskan kepada kami tentang Tuhan kau. Itulah, Aduh, itulah pikiran manusia yang nggak ngerti Tuhan Allahnya itu. pikiran kau yang ribet. Penjumlahan aja kau pun ribet. Gimana coba? Itu dikalikan, dibagi atau dijumlah ditambah? Cobalah berpikir dulu secara Oke, manusia. sekarang aku tanya, di antara 3 Tuhan tadi siapa yang kau sembah? Ini dulu abang jawab dulu. Enggak, dari tiga yang tadi, coba aku tanya dulu. Yang dari 3 tadi, siapa yang kau sembah? Ya itu satu paket itu Bapak. Iya, iya, paket macam barang aja bah, kawat bah, macam paket. Enggak. Di antara yang Ini 3 ada Tuhan satu paket. Istilah baru ini. istilah baru. Di antara yang 3 tadi, siapa yang kau sembah namanya? Iya Bapak. Bapak, berarti bukan Yesus. Sama Yesus dengan Bapak sama itu. Aduh majang, peninggal, enggak dimarahin kau nanti sama Roh Kudus, gitu enggak? Ya, siapa yang dimarahi? Kaulah dimarahin Roh Kudus enggak kau sebutkan. Di kepala Bapak itu, kepala Bapak berpikir, hati Kepala Bapak itu bapak kau juga. lah, enak aja kau bilang kepala bapakku, kepala bapak kau lah. Ya kepala kau itu kan pintar. Kepala kau lah, enak aja kau bilang kepalaku. Kepala otak kau. Bapakmu yang di kepalamu. Mana ada pula kepala bapak, enak aja kau bilang kepala bapak. Itulah Roh Kudus. Siapa? Jadi itu satu paket. Bapak dengan anak. Itu Mau dikirim namanya. kemana? Tuhan satu paket udah. Tuhan satu paket udah. Mau dikirim kemana itu paketnya? Satu ngomong, biar tertib kita dengar Kepala paket, satu-satu. tanyain kepala paketnya siapa. Orang lagi ngomong nyong 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 nyong, makanya nggak ngerti nanti kalian. Iya. Enggak mau dikirim kemana paketnya? Ngirim sikit pas bang render. Dengar satu-satu kalau bertanya kan gitu, biar jelas. Iya, jadi bukan Yesus ya, Bapak yang Tuhanmu ya, clear ya? Ya. Oke, berarti bukan Yesus ya? Bukan kan? Hah? Teruskan. Ya bukan Yesus kan? Di antara 3 tadi yang kau sembah itu Bapa, bukan Yesus, ya kan? Jawab di satu paket di jawab. Itu kan sudah Satu paket. dibilang tadi. Ya, udah aku bilang tadi itu Yesus dengan Tuhan dan Roh Kudus itu satu paket mereka itu karena namanya itu satu paket. Satu paket. Aduh, Masya Allah, Rabbi. Tuhan Dengar, kok kau dengar. paketin enggak? Dengar. Dengar di sini semuanya ya. Kalau kita di kepala kita itu kan ini yang berpikir, hati kita yang mengikuti. Apa pisah itu kepala dengan hati? Pantat dengan otak kau satukan dulu biar nyambung. Kau Bisa atau enggak tidak? Ah, Otak itu Gimana kalau Ikuti aja biar ada mainan. Tuhan Allah itu Oke. tidak ada pisah Oke. itu. ya, berarti tidak terpisah ya. Oke, aku dan Bapak adalah satu, Nah, tidak terpisahkan. mana terpisah? Betul? Yakin? Dia adalah yang dipanggil adalah Bapa di surga. Iya, Itulah antara namanya. Yesus dan Bapak tidak terpisahkan Yesus kan? adalah Allah yang menjalankan tugas untuk menerangkan ke dunia bahwa seperti ini kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya. Itulah yang menjalankan Tuhan Yesus. Ya, antara Yesus dan Bapak, tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisah. Yakin? Yakin? Betul. Ketika Yesus disalib, Bapak juga disalib. Ya, tersalib itu Macet. Yesus itu hanya Macet. daging. Macet. Nggak Sekali gitu lagi dong, ditanya. Pak Blender. Kasih tahu yang disalib itu satu paket ya gitu. Yang disalib satu paket. Ya. Nah, ya coba. Oke, saya ulang ya. Yesus dan Bapa tidak terpisahkan, oke? Ya. Oke, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Bapak juga di situ. Iya di situ. Ya satu paket. Perawan Maria, Bapak, biar ngerti. Kalau dia nggak turun melalui perawan Maria menjadi manusia, maka tidak tercipta Allah sendiri. Kenapa? Kalau dia langsung turun ke dunia tanpa melalui manusia, maka itu tidak akan dibenarkan. Iya, maksudku itu, Bapak itu kan Tuhan. Bapak itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Iya kan? Nah, ketika Bapak di dalam kandungan Bunda Maria, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang ngurus langit dan bumi? Ya tetap namanya itu udah adalah itu Allah.
tetapi dia nambah turun lagi Allah lagi. Aduh Ma, tadi kita seharusnya sini mengkerucutkan nama Tuhanmu. Tolong. Kita di sini niatnya mengkerucutkan, ya, Roy, Rudi, yang dari Yesus, Bapa, Roh Kudus kita kerucutkan jadi satu. Jangan kau tambah lagi, aduh Majang. Ini kita kerucutkan jadi satu dulu. Jangan kau tambah lagi Allah. Oke ya. Nah, kita kerucutkan, ya. Berarti Bapa itulah yang pencipta langit dan bumi. Ya. Oke, berarti ketika di dalam kandungan, siapa yang ngurus langit dan bumi ini kalau Bapak dalam kandungan? Orang dia penguasa. Mau di mana-mana pun dia bisa. Emang di dalam rahim bisa berkuasa? Bisa. Bisa keluar masuk dia. Aduh Mak, sedih kali Tuhan. Sedih kali Tuhan kayak gitu ya Allah Robbi. Nah, Jadi maksud Bapak, kalau dia lagi di perawan Maria, berarti Allah itu pisah atau masih di situ? Itu maksudnya? ya tapi kan tadi tidak terpisahkan. Ya memang Berarti- tidak terpisahkan. Iya, berarti ikut di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan kan? 9 bulan. Ya ikut 9 bulan. Aduh Mak, 9 bulan ya mati lah kita. Jadi apa sih? Mau Tuhan bagaimana itu. namanya Allah itu suka-suka dia untuk menerangkan kebenaran di dalam dunia, untuk menyelamatkan umat. Akan ada lagunya suka-sukamu Tuhan kan. Nah, gitu. Enggak. Jadi apa Bunda salahnya di Maria itu Bunda Maria berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Bunda Maria. Nah, itulah yang nggak mengerti manusia yang memahami Maria. Ya berdoa dia kepada Bapa. Loh, tapi di dalam perutnya. Ya. Itu secara manusia di dalam perutnya, tetapi secara keilahian itu kan harus dia berdoa kepada siapa? Cemana cara berdoanya? Ya Tuhanku di dalam perut gitu. Cemana cara berdoanya cobalah. Masa begitu? Bodoh kali manusia berdoa ya Tuhan dalam perut. Bodoh kali manusianya Ya itu. kan kan Tuhannya Bapa di dalam perut Bunda Maria. Bagaimana dia berdoanya? Ya namanya juga sudah dikasih ke. Aduh, macam mana Bapak bilang sama ini ya? Pusing dia. Begini. Karena kurang memahami, Iya. maka itu bagi orang-orang di luar Kristen salah arti. Ya. Jadi Ibu Maria itu berdoa kepada Bapa atau kepada Allah Maha Besar bahwasanya dia sudah dilewatkan oleh kuasa Roh Kudus menampakkan Allah melalui dia karena dia Jangan seorang lagi tambah perawan. Allah, jangan lagi. Dia berdosa tanpa Jangan lagi dia pakai Allah. Bapak ini aja, Bapak Roh Kudus Yesus. Jangan ditambah lagi. betul. Ya. Iya betul. Jadi bagaimana Bunda Maria berdoa kepada Bapa sedangkan Bapa di dalam perut Bunda Maria? Aduh, coba ini secara manusia itu kita bilang secara keilahian karena sudah diberi kuasa kepada Maria ini untuk bisa melewati dia karena dia perawan yang kudus, maka itulah dia berdoa, ya Bapa Maha Besar, berkatilah. Besar satu paket dalam kandungan. Maha besar dia di dalam perut kita. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ucapan kepada bapaknya supaya dia juga bisa menambah berkat-berkat yang sudah telah terkandung oleh Cemana? Tuhan Yesus. Mananya bapak ini gak mengerti di situ? Jangan dibawa ke seperti Enggak, Anda manusia. mengatakan Bapak itu maha besar, sedangkan dia di dalam perut Bunda Maria besar itu. Ya besar itu kan marwahnya itu kan besar, bukan pikiran Marwah manusia. ya? Marwah siapa? Ya Allah, Tuhan. Marwah. Aduh. Hancur kali lah kalian aduh Rudi. Hancur Gawat kali. kali. Cemana lagi gini jadi bahan tertawaan ajaran kalian nih, coba lah. Iya. Jadi saya bertanya kembali ya, kalau memang begitu, nggak percaya seperti itu. Jadi bagaimana? Jangan tanya dulu, jelasin dulu itulah tadi lo. Ada bapak dalam kandungan Kita balik fakta dulu. Bagaimana caranya untuk umat Muslim menuhankan Allah itu? Coba, bagaimana caranya? Itu dulu selesaiin dulu itu Bang Blender. Itu Tuhan belum keluar kandungan lo tadi. Masa menongol Iya. terus? Keluarin dulu. Karena kalian tidak percaya di situ, maka Enggak, saya keluarin dulu. Bagaimana Selesai dulu kalian- Bang Blender. Suruh keluarin dulu. Kasihan lo dalam kandungan terus.
kegantung. Iya. Ya betul. Keluarin dulu. Yang saya tanya dulu, bagaimana kalian menuhankan Muhammad? Bagaimana caranya? Coba apa yang dibuat? Aduh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Aduh, mak, ya ampun. Kau banyak kali. Kepada Allah itu, coba bagaimana? Jangan, coba Kristen ini kalian pintar sedikit. Jangan banyak kali dengar cakap orang gitu loh. Ya sama juga, Kalian itu- jangan dengar orang, kan begitu juga Kristen. Enggak, kami Kristen belajar sudah loh Islam. jelas, sudah tercantum di dalam Alkitab semua berita yang dibawakannya. Bahwasan sehingga manusia itu mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sementara Allah Muslim, apa yang dibuat, coba apa yang disampaikan tidak ada tercantum di Al-Quran itu. Coba disampaikan bagaimana caranya memberikan kepada umat manusia ini untuk bisa lebih baik. Bagaimana cara-caranya, akhirat, kematian, bagaimana hidup. Coba bagaimana ayatnya, coba. Itu dulu kalau kita jawab. Jangan hanya Enggak. Kristen aja, itu jelas. Semua itu yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu jelas. Bahkan pun Bang Juma yang selalu memberitakan tentang firman Tuhan. Bukan yang dibawakan tentang Al-Quran. Kan Dah, begitu. oke, baik. Oke, kau pernah, kau tahu nggak berita Firaun sampai saat ini? Firaun, tahu? Enggak. Aduh, kau cemana kayak gini? Firaun aja nggak tahu kau. Cemana mau kita buktikan? Kayak mana coba lah? Kau Oi. Firaun jasad Blender, Tuhan itu Ya. Tuhan belum keluar kandungan, keluarin dulu. belum selesai di situ. Keluarin dulu, weh. Dijawab dulu tadi itu. Bagaimana Allah Muslim itu dijelaskan dulu, dijawab tadi itu. Seperti Kristen saya menjawab, gitu. Kalau memang jadi clear benar. ya. Jadi clear ya, Bapak itu di dalam kandungan Bunda Maria ya. Oke. Berarti Ya. Tuhanmu di dalam kandungan Bunda Maria. Itu ya. Iya. Iya, Iya. itulah Tuhan Kristen ya. Udah. Iya. Ya nggak apa-apa. Berarti Bunda Iya. Maria berdoa di dalam perutnya sendiri ya. Iya. Iya pula ya, astagfirullahaladzim. Ya udah nggak salah itu. Orang yang terendah Nggak salah Tuhan ya? Yesus menjalani tugasnya sebagai umat manusia. Dia harus rela lahir di kandang. Kenapa? Supaya kita itu mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan dalam arti karena dia lahir di kandang menjadi rendah. Bukan. Itu salah tanggapan bagi umatnya kita manusia ini yang tidak mengerti. Dia menurunkan dia dari surga untuk menyerupai manusia, untuk menjalankan tugas-tugas seperti kebenaran di dalam firman yang Udah panjang kali. Gini. Udah, panjang kali udah. Ya, Udah terus. ribet. Kau yang mau kau tanya apa? Hah? Hah? Yang mau kau tanya apa? Ini gini Ya, yo. ini Kalau tadi ku kau tanya. buka, dengar ya. Itu jasad Firaun sampai sekarang ini masih utuh. Ketika kau baca surah Yunus 92, di situ tertulis, maka hari ini kami biarkan jasad kau Firaun, maka hari ini. Jadi sampai Ya. kiamat kau baca, tetap itu jasadnya masih ada. Siapa yang buat jasadnya seperti itu? Allah kami. Nah, beda dengan kitabmu. Pada di Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari ku baca itu, tiap hari Tuhanmu lahir. Nggak pening? Coba kau bayangkan tuh. Hah? Itu. Setiap hari. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Nah, kalau kau baca Al-Quran, maka hari ini. Sampai kiamat pun, itu jasadnya masih ada. Itu Allah kami yang buat. Coba, itu buktinya. Belum lagi laut berbelahan dua itu. Satu hijau, satu kuning. Kau tengok. Itu. Nah, kau apa bukti Yesus apa coba? Apa buktinya coba sekarang ini yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan sekarang ini ya? Sama-sama kita lihat apa? Apa bukti? Apa coba? Apa? Ya, ternyata umat manusia terselamatkan di dalam firman Tuhan bahwasanya jiwa-jiwa banyak. Apanya kau nih? Enggak bisa. Buktinya saat ini, bukti yang bisa kita lihat saat ini apa yang Tuhan melakukan? Ya itu buktinya. Apa? Umat manusia terselamatkan di dalam dosa. Tuhanmu aja Dan di pun nggak dalam selamat kok, cemana pula menyelamatkan kalian? Alah, woi, Tuhanmu saja pun nggak selamat. Cenderung mendukung Aduh. Tuhan Yesus. Bagi yang percaya kepada Yesus adalah kebenaran di dalam firman Tuhan adalah semua memuji Dia. Begitu. Siapa yang terbanyak memilih Tuhan Yesus? Umat Kristen kan?
Berapa jumlahnya di Halo? Indonesia? Di Indonesia jumlahnya berapa? Ah, itulah Indonesia. Karena Indonesia ini seakan-akan berbeda dengan Hmm. banyak yang memprovokasi. Nah itulah Indonesia. Kalau di luar sana mana ada di situ bedanya Muslim dengan Kristen sama semua pandangan di sana, enggak ada beda. Tetapi kita yang di sini memihak-mihak agama satu sama lain. Kenapa anti kali? Terus Tapi di kenapa luar negeri sana kalau tidak begitu ada kenapa pisah ada Kristen sama Muslim. termasuk Tidak ada perang yang agama di luar sana. termasuk gereja yang itu yang di dalamnya ada orang kawin laki sama laki itu juga menyembah Yesus ya? Itu jangan disamakan, itu kan pribadi orang. Jangan kita bawa pribadi orang, ya beda yang namanya bodoh orang di sana. Masa kita bodoh? Itu dalam gereja itu, dalam gereja. Ya, di dalam gereja, tetapi orang sana bodoh. Jadi kita ikut-ikutan di situ bodoh. Terus kenapa gereja dijual? Kenapa gereja dijual-jualin? Kenapa? Apa semua gereja seperti itu? Banyak gereja yang dijual. Iya maksudku, karena itu salah satu gereja yang membuat hal seperti itu. Apakah semua gereja begitu juga? Kalau Yesus itu pernah nggak sih bangun gereja, bro? Siapa bilang pernah Yesus membangun gereja? Saya tanya, Yesus pernah bangun gereja nggak? Pernah bangun gereja Yesus. Di mana dia bangun gereja? Tetapi dia berkata di dalam firman-Nya untuk gereja di pribadi kita, badan kita itu adalah gereja, iman kita. Iman disitulah gereja kita. Hati kita itu baik, berbuat yang baik. Bagaimana mencermati orang-orang di sekitar kita supaya jangan dendam, ada sakit hati, dan kita benci kepada sesama manusia. Itu adalah iman di dalam hati kita sendiri. Oke, Itulah terus namanya gereja. terus kenapa kau biarkan Yesus mati di salib terkutuk? Kenapa kau biarkan? Kenapa dibiarkan? Mm-mm. Nah begini, kalau seorang Yesus dia tidak mati di kayu salib, mungkin umat manusia ini tidak akan percaya bahwasannya ada Tuhan, kan begitu, atau ada Allah. Tetapi karena dia rela mati menembuskan daging yang sudah berdosa, itu makanya dia rela mati untuk menunjukkan bahwa kekuasaan keilahiannya adalah ada dan kuasa Roh Kudus itu berjalan. Maka itu dia rela mati demi kita umat manusia. Siapa yang bunuh Yesus? Siapa yang bunuh? Hah? Siapa yang bunuh dia? Bukan siapa yang membunuh dia. Itu makanya kita harus cermat. Saya tanya lu, dengerin, siapa Iya. yang bunuh dia? Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Tuhan Yesus itu sebenarnya kalau kita cermat, bukan itu dibunuh, cuman Allahnya sendiri menyuruh Dengarkan dulu pertanyaannya. Wis, dengarkan dulu. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Ya, secara mata kita yang memang dibunuh. Dibunuh. Siapa yang bunuh dia? Hah? Siapa yang bunuh? Itulah kerjaan-kerjaan iblis. Nah, kan? Kau minta terima kasih lah sama dia. Nah, kenapa sama dia terima kasih? Kalau nggak ada dia, kau nggak punya Tuhan. Aduh, inilah itu kan secara pikiran manusia seperti itu mengatakan itu. Udahlah, ucapkanlah terima kasih kepada Bintang Timur. Iblis, udahlah. Terima Ucapkan kasih dulu. lah. Nih, Terima kasih. Ya. Tetapi apa? Lu minta terima kasih beneran. Begini lu samamu. Minta terima kasih kepada Lucifer. Apa tujuanmu setelah mengetahui seperti itu? Apa maksudmu di situ? Coba. Apa Supaya bedanya? ketahuan, berarti berkas jasa-jasanya iblis Lucifer ini yang merasuki Yudas tentara Romawi membunuh Tuhanmu. Jadi kau ucapkan terima kasih lah sama mereka. Jadi Kan, kalau dia udah mati itu berarti udah kalah itu Tuhan Yesus gitu. ya kalah lah, dia mati kok. Dari mana jalannya? Kalau kira-kira yang menang itu yang mati atau yang hidup? Itu yang mati adalah kedagingan. Oh, berarti enggak satu paket itu. Enggak satu Itu paket. kedagingannya itu secara manusia mati, tetapi secara keilahiannya maka hidup di hari ketiga, menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa. Dia Enggak adalah satu paket. Katanya tadi satu paket. Ya udah memang satu paket kok. Berarti Jadi yang apa meninggal. bedanya? Jadi yang mati satu paket. Daging itu yang mati. Kan Allah itu turun ke tubuh manusia, ke tanah menjadi manusia. Allah itu turun menjadi manusia, menyerupai manusia, menunjukkan
keilahiannya, bahwasannya dia adalah Tuhan Maha Besar, pencipta langit Itu dan kan bumi. tentara Romawi. Dengerin dulu. Iblis. Rudi, itu kan tentara Romawi yang bunuh Tuhan. Kamu nggak dendam sama tentara Romawi itu? Itulah kerjaan iblis, kok dendam sama Romawi? Oh, berarti kau minta terima kasih sama iblis. Ya, itulah namanya ini yang secara pikiran manusia berterima kasih kepada iblis. Ya Yang udah, bilang, silakan ucapkan Itu terima kasih adalah- kepada. Coba kau ucapkan terima kasih kepada mereka. itu adalah kerajaan dunia, maka mati kedagingannya. Tetapi secara keilahian Allah itu, Tuhan itu bangkit di hari ketiga. Itu Coba dia. kau ucapkan dulu lah. Terima kasih dulu sama iblis. Udah, Lucifer. Terima kasih dulu. Itulah manusia yang selalu dibawa egonya sendiri, tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu. Jangan, itu kerjaan iblis. Tentara begitu, kerjaan Romawi iblis. itu pahlawan atau bukan pahlawan? Kalau tentang sana pahlawan atau bagaimana itu saya tidak memahami. Tetapi yang saya tahu sekarang ini adalah kedagingan Tuhan Yesus itu memang Dengerin mati. dulu pertanyaannya. Dengerin dulu. Kalau tentara Romawi tidak membunuh Yesus, kamu punya Tuhan atau tidak punya Tuhan? Tetap punya Tuhan. Berarti Yesus nggak perlu dibunuh dong. Nah, Yesus nggak perlu dibunuh dong kalau tetap punya Tuhan. Itu kan sudah saya bilang tadi, itu keilahian Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan kepada orang supaya dia dibunuh, supaya dia mati. Apa Tetapi gunanya? secara tidak nyata untuk mengatakan kepada manusia. dengerin. Terjadi. Dengerin dulu. Apa gunanya Yesus dibunuh? Apa gunanya? Tujuannya apa? Apa gunanya dibunuh? Iya, tujuannya. Nah, tujuannya kan supaya kedagingan itu yang dari dunia adalah yang penuh dosa, maka itu dibunuh kedagingannya. Siapa yang nyuruh bunuh Yesus? Hah? Siapa yang nyuruh bunuh? Itu yang nyuruh membunuh Yesus itu kehendaknya sendiri. Oh, bunuh diri. Kehendaknya sendiri. Ya berarti bunuh diri dong. Ya suka-sukanya lah. Suka-suka aja lah. Kenapa suka-sukanya bilang? Kenapa? Oh, iya. Supaya menunjukkan Iya. bahwa dia itu adalah yang berkuasa. Ya, bunuh diri apa dibunuh nih? Kedagingannya sudah penuh dosa itu akan mati. Itu dia. Anda putuskan dulu bunuh diri atau dibunuh. Bagaimana? Bunuh diri atau dibunuh. Kalau dia bunuh diri itu kan nggak masuk akal. Tapi kalau dibunuh dia berarti ada pertanyaan, kan begitu. Bagaimana Ya. cara namanya? Ya kalau ada yang membunuhnya, kalau berarti ada yang dengerin. Oke. Kalau ada yang membunuhnya, siapa yang nyuruh membunuh Yesus? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh dan siapa yang membunuh? Ini loh tentara Romawi, siapa yang nyuruh tentara Romawi bunuh Yesus? Ya, itu kan rahasia keilahian Allah. Wih, rahasia. Kan dia sudah dia sudah paham. rela korban. Dia kan sudah siap. Misi rahasia. Kan dia udah siap korban, bahwasannya kedagingan karena dari dunia itu penuh dosa, maka dia rela mati. Tetapi keilahian setelah 3 hari bangkit supaya menunjukkan bahwa dia yang berkuasa, kan begitu. Iya, siapa yang ngikat tangannya? Aduh, itu ke pertanyaan itu. Anak-anak pun tahunya itu. Siapa? Kenanya. Itu. Ya, siapa yang ngikat? Benar-benar aja. Anak-anak tahu semua kalau dipahami di dalam Alkitab. Ya tinggal Tetapi, jawab siapa yang ngikat tangannya, pakai tali apa? ya mana tahu aku orangnya. Itu orang-orang dahulu. Kira-kira pakai paku berapa senti itu, dipaku tangannya? Pakai paku berapa senti? Keluar darah itu saya tidak tahu apa keluar atau tidak. Ya, waktu ditombak lambungnya keluar darah nggak?
Terus siapa yang ngubur? Siapa yang ngubur? Nggak tahu itu siapa yang ngubur. Masa itu nggak ada saya di situ. Saya bilang nggak ada saya. Berapa hari dikubur? Udah aku bilang tadi selama 3 hari dia bangkit. 3 hari. Waktu dikubur itu satu paket ya, dikubur ya, satu paket. Ya itu kan sudah namanya jadi mayat. Ya udah tanah itu yang dikubur. Tanah itu tanah. Yang dari tanah balik ke tanah. Jadi yang dari surga itu dia sudah kepada posisi. Saya tanya baik-baik, yang dikubur satu paket atau cuman sebagian yang dikubur atau satu paket? Menurutmu bagaimana? Saya tanya, saya nggak menurut, saya tanya. Oh, kamu tanya aja. Yaitu satu paket. Satu paket dikubur. Iya. Berarti habis dong Tuhan, semua mati dikubur. Kan, itu kan katamu. Katanya satu paket dikubur. Ya udah itu kan katamu secara manusia habis. Ya kan di satu paket dikubur, Bang. Betul. Itu kan dibilang tadi, itu satu keilahiannya dan satu adalah tubuh manusia. Jadi itulah yang berdosa, ya itulah yang dikubur. Tetapi keilahian Tuhan itu adalah ya selalu dia berdiri di kekuasaannya. Mau bagaimanapun dia, itulah yang dilakukan. Oh jadi diputuskan Tuhanmu pernah mati ya? Nah, Tuhanmu pernah mati. pernah mati. Ya, hebat ya Tuhan pernah mati ya. Itulah namanya dari dunia itu pasti penuh berdosa, maka kita itu akan mati, menembus dosa-dosa kita. Terus waktu mati siapa yang hidupin lah? Waktu dia mati, bro, Tuhan mati. bro, waktu mati terus siapa yang hidupin dia? Ya, Waktu dia Tuhan mati siapa yang hidupin Tuhan? ya dirinya sendiri yang hidup bangkit keilahiannya. Oh, jadi mayat bisa hidup lagi. Ya iya lagi salah namanya jika dia Allah suka-sukanya lah. Itu mayatnya nggak bau ya? Nah, Bau loh itu. mayatnya. Tiga hari loh di dalam kubur. Ya saya tanya dulu sama dulu satu kata aja. Kalau kamu meninggal, jadi kamu itu apakah namamu ya dipanggil-panggil? Apakah ikut juga namamu itu di situ? Kan saya belum meninggal. Itu contoh. Nggak bisa ambil contoh, saya belum meninggal. Ambil contoh aja sama. Ambil contoh aja sama Tuhan, mau aja ambil contoh, kan Tuhan udah meninggal. Kok ambil contoh sama yang hidup? Apa bedanya kamu dengan Tuhan itu tadi? Kan sama. Meninggallah dirimu, itulah jadi tanah, jadi busuk. Jadi namamu itu apakah ikut juga ke situ sepaket? Oh, jadi badannya Tuhanmu pernah busuk. Itu udah dulu dijawab. Masa satu kata nggak dijawab? Jadi Itu siapa baru- yang waktu dia bangun bau dong badannya, waktu bangkit 3 hari bau dong badannya. Malah kalau kamu meninggal juga bau. Begitu juga lah. Tadi di sana itu Tuhan itu namanya udah jadi tanah. Oh, jadi Tuhanmu bau badannya ya? Iya. Cuma namamu itu yang tidak bisa terlibat ikut dikubur. Itu kan namamu. Jadi badanmu ya matilah bau. Kan begitu. Iya, jadi badannya Yesus bau atau dikubur? Namanya bau. Macam mananya ini? Ente ini nggak ngerti bau. Belum pernah cium bau. Terus kenapa nggak? Siapa yang mandiin bersih-bersihin gitu? Hah? Siapa yang mandiin? Ya mungkin di sekitar mula orang-orang di sekitar yang mandiin kamu kalau meninggal. Enggak, Nggak Yesus mungkin ini loh, kan supaya nggak bau. Masa mau jadi Tuhan lagi loh dia, masa nggak dimandiin? Mau jadi Tuhan lagi. Dia kan bangkit jadi Tuhan lagi dia. Iya. Bangkit terus menjadi Tuhan. terus dia nyari air di mana, Mbak? Mandi ganti baju gitu. Saya pertanyakan dulu ya. Setelah dia bangkit, apakah pernah kamu lihat? Nggak pernah, makanya saya tanya sama kau. Kenapa kamu bilang bau? Ya kan orang namanya habis dikubur. Ya. Itu baru kita bilang seperti itu. Ketika dia bangun lagi, kita melihat itu dia bau. Ini kan Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi kalau minta dengan atas namanya, pasti akan dia bisa melihat kamu dan bisa kamu lihat dia dan bisa kamu merasakan. Kalau kamu bisa percaya kepadanya, kalau kamu bisa mengikuti firman-Nya, maka itu bisa kamu ketemu sama dia. Kalau menurut kamu, bro, Yesus Tuhanmu sekarang ini badannya udah bersih? Hah? Badannya udah bersih? Enggak, saya tanya Udah tadi. Udah kamu lihat? Ya kan dikubur Belum. 3 hari. Pernah Bang, dengerin dulu, kan dikubur 3 hari, bangkit kan pasti bau tanah dia. Bangkit.
Nah, oke. saya tanya sekarang dia udah mandi belum, udah bersih belum badannya? Ya, saya belum tahu itu udah mandi atau belum. Kenapa sama saya ditanya? Ya, ya kan habis dikubur orang bangkit. Kan kotorannya Iya. banyak kena tanah. Iya. Nah, gimana itu? Jadi bukan sama saya ditanya. Nah, Terus kan saya nanya begitu. sama siapa? Ya tanyalah sama Allahmu bagaimana dia tahu itu sana. Ini kan Tuhanmu. Ya, jadi ke Tuhanmu dengan Tuhan saya itu kan bisa sama-sama saudara. Ya udah tanya sama Tuhanmu karena saya tidak tahu di situ. Ya, jadi Maka sama Tuhan saya kamu tanya. oh iya, waktu dia makan ikan goreng itu loh, itu ikan gorengnya katanya itu ikan goreng. Ya dia makan gitu loh. Begini abangku, Ya, gimana, abang gimana? katakan, Pak Ustadz, kalau memang kita nanya-nanya seperti hal-hal itu akan menjadi rumit. Kenapa? Seharusnya intinya aja yang kita ambil yang benar di dalam firman Tuhan itu. Jangan semua ini matilah bau beginilah begitu. Apa pertanyaan itu tidak tercantum di Alkitab itu, tetapi yang tercantum yang sudah disampaikan adalah keilahiannya dan kebenarannya. Itu yang perlu dibaca. Yang tidak tercantum jangan dibahas. Itu baru benar. Terus kalau begitu siapa yang nyuruh kau menyembah Yesus? Hah? Siapa yang nyuruh kau menuhankan Yesus? Siapa menyuruh? Mm-mm. Oke, saya perjelaskan sama abang ini ya, atau Bapak Ustadz. Bukan Ustaz, saya namanya Marwoto. Oke, siapa yang menyuruh saya menyembah Yesus begitu kan? Hmm. Tentu guru saya. Siapa nama gurumu? Nah, Siapa nama gurumu? ya guru saya sebagai hamba Tuhan. Siapa itu namanya? Ya namanya hamba Tuhan itu siapa? Pelayan gereja, pendeta. Siapa nama pendeta itu? Ngapain mesti aku kasih tahu sama nama pendetanya? Jaga gue pengen kenal, gue pengen berguru juga sama dia. Oh, kalau mau berguru sama dia